Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum kita membacakan suratul Waqiah, marilah kita niatkan khusus kepada tempat kerja kita PT Jaringan Radio Nusantara. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan mudah-mudahan keberlanjutannya, produksi kita dilancarkan, dan mudah-mudahan kita semua yang kerja di tempat ini maupun yang di tambang, Allah berikan kesehatan, keselamatan. Semoga kita bisa tercapai cita-cita kita dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya ala kulli salihah lirdal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an batha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqin 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه قوما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم wassalamu mudah-mudahan dengan wasilahnya pembacaan surat Al-Waqiah doa kita, hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama telah kita membaca surat Al-Waqiah. Semoga apa yang menjadi hajat ataupun cita-cita kita semua terkabul Allah SWT. Amin. Yang saya hormati Ustadz Haji Kiraman SPDI yang akan memberikan tausiah ataupun materi taklim pada sore hari ini.
Sebelumnya tadi kami mohon maaf izin untuk memulai membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Acara selanjutnya yaitu materi taklim yang akan disampaikan Ustadz Haji Kiraman SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina saqalain, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pimpinan, jajaran direksi, manajer, karyawan, staf PT Jeans yang sempat hadir baik di ruangan ini maupun yang di luar studio. InsyaAllah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf atas keterlambatan kami, karena ada satu hal yang tidak bisa kami tinggalkan. Namun itu semua tidak mengurangi rasa tanggung jawab kami. Semoga kita semua mendapatkan kemudahan dalam urusan kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya ucapan Alhamdulillah sebagai salah satu bukti kita terima kasih kepada Sang Pencipta yang sudah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena banyak orang yang sehat di luar sana tidak mendapatkan kesempatan seperti kita pada sore hari ini, dapat bersilaturahmi, mengaji, mengkaji, dan silaturahmi. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sahabatnya, julusuka sa'atan fi majalisil ilmi khairun min alfi raqabah, atau kama qala, bahwasanya duduk sesaat di tempat yang mengkaji ilmu ataupun ada kajian ilmu, khairun, itu lebih baik daripada min itqi alfi raqabah, daripada solat sunnah 1000 rakaat. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan fadilah itu pada sore hari ini. InsyaAllah kita bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan kita dibandingkan teman-teman kita yang belum kita bisa laksanakan solat sunnah yang banyak, akan tetapi kita mendapatkan fadilah tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, spesial hari ini kita diberi tema tentang sesuai dengan bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu temanya berkaitan erat dengan kehidupan beliau. Jadi sudah dikirim ke saya, kita judulnya bersama menumbuhkan ukhuwah dan kepedulian sesama karyawan melalui teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh sudah ada pada diri Rasul itu bagi kita semua contoh suri tauladan yang baik. Apapun
keadaan kita, aspek kehidupan kita, termasuk karyawan. Nanti, namun sebelumnya seyogianya kita mengenal atau membuktikan pengakuan kita. Jadi Bapak Ibu, kita ini mengaku bersyahadat bahwa mengakui Allah adalah Tuhan kita, Rasul adalah utusan Allah. Sekurang-kurangnya di dalam solat itu kita ucapkan 6 kali menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya coba bapak dulu deh. Bapak-bapak ini yang hobi bola kira-kira ada? Hobi bola? Tahun 2026 bola dunia dimenangkan oleh negara mana? Spanyol. Jadi dalam tim Spanyol itu siapa yang dijagokan? Yamal. Yamal nih dari mana nih beliau nih? Baik, ibu-ibu seperti itu. Jadi singkatnya Bapak Ibu, terkadang kita ini kenal dengan figur sosmed. Kita kenal dengan figur TikTok, artis TikTok, artis Dracin. Kalau musim sekarang ini, atau pemain-pemain game, apa itu game online, apa segala macam di dalamnya itu kita hafal. Karena kita cinta kepada sesuatu itu, kita senang, maka kita hafal. Tapi bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita mengaku umat Rasulullah, tapi ketika ditanya, siapakah beliau? Di mana beliau dilahirkan? Kapan beliau dilahirkan? Siapa nama orang tuanya? Siapa istrinya? Siapa kakeknya? Bagaimana kehidupannya? Maka kita hanya sampai kepada Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabiullah, utusan Allah. Stop sampai di situ. Apakah ini yang dinamakan orang cinta? Apakah ini yang dinamakan orang bersyahadat mengakui bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita cocokkan tema pada hari ini, sedikit saya sampaikan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu adalah anak Abdullah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Kemudian kakeknya siapa namanya? Abdul Muttalib. Jadi Abdullah ini 3 hari setelah menikah dengan istrinya yang nantinya menjadi ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Aminah. Masya Allah. Mondok di mana, Zat? Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, jadi Aminah menikah 3 hari, singkat cerita. Kalau kita baru menikah 3 hari, terus diberi mandat untuk berpergian jauh, apa yang terjadi? Macam-macam argumen yang akan terjadi, baik itu dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Tapi Abdullah, karena memang di dalam tubuhnya ada janin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah terbiasa taat kepada orang tua, berangkat. Abdullah memenuhi perintah orang tuanya. Namun Allah berkehendak lain. Ketika beliau ini sedang dalam perjalanan, karena satu riwayat mengatakan dari kota Mekah itu ke negeri Syam itu ada 6 bulan perjalanan. Ada yang mengatakan 2 bulan perjalanan. Kita ambil yang paling pendek, 2 bulan perjalanan, bolak-balik. Baik, sedalam perjalanan Abdullah ini mengalami sakit, sehingga pendek cerita meninggallah di kota Madinah. Namun Allah berkehendak lain juga. 3 malam itu
Allah berkahi pernikahan mereka sehingga Siti Aminah langsung mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita sekarang ini turun ranjang, jadi langsung jadi. Jadi langsung jadi. Banyak orang yang lama menikah belum punya keturunan. Hikmah yang pertama adalah ketika kita ingin cepat dapat keturunan, maka taatlah kepada ayah. Ini hikmah yang pertama. Jadi kita lihat, ataupun ini jadi obat, ataupun ini jadi solusi bagi kita yang sudah menikah, yang ingin cepat punya anak, taatlah kepada ayah. Apapun itu bentuknya, selain tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan membantah, insya Allah ini jadi obat. Niatkan, tawasulkan, insya Allah jadi obat. Baik, meninggallah Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi yatim dalam kandungan saat berumur 2 bulan. Nah, jadi 2 bulan sudah menjadi yatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iklan dulu nih. Masih masuk ini. Oh. Tes. Baik. Apa yang terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal? Jadi hikmah yang pertama tadi, bahwasanya siapa orang yang ingin cepat punya keturunan harus taat dengan orang tua. Banyak orang yang sudah menikah tak punya anak-anak. Ada yang lama sekali juga tak punya keturunan. Ada juga yang tak punya pasangan, punya anak. Ini bahaya. Jadi macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ayahnya meninggal, Abdullah meninggal, Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi karena memang bakal menjadi orang yang nomor 1, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pilihan, Aminah tidak merasakan kesedihan, tidak merasakan seperti wanita hamil kebanyakan, sampai lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kebiasaan orang Mekah waktu itu harus disusukan. Maka disusuilah Rasulullah ini oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini ketika menyusui Rasul ini tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Kenapa? Karena diumumkan waktu itu bahwasanya Rasulullah akan disusukan. Maka berbondong-bondong wanita-wanita yang punya anak yang bisa menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengharapkan upah. Mereka datang, namun ketika satu orang yang sampai ke rumah Rasulullah mengetahui Rasul ini adalah yatim, mereka tidak jadi. Kenapa? Karena upahnya pasti kecil. Karena yatim, keluarga orang yang tidak punya bapak lagi. Maju yang kedua sama, ketiga sama, sampailah kepada Halimatus Sa'diyah juga sama. Pulang ke rumah, di perjalanan ternyata Allah berikan ilham kepada Halimatus Sa'diyah yang diantar oleh suaminya, terjadilah percakapan antara dua laki istri ini. Bagaimana ini? Kita ini miskin, pulang tak bawa apa-apa, mengambil Rasul tadi, mengambil Muhammad kecil tadi, gajinya kecil. Tapi kata suaminya, tak apa-apalah, daripada tidak membawa apa-apa, mending kita balik, kita bawa, walaupun gajinya kecil, tetap dapat. Membuktikan bahwa Halimatus Sa'diyah ini tidak ikhlas. Maka di sini intinya adalah kita beribadah itu jangan sampai menunggu ikhlas baru beribadah. Jangan sampai kita ini menunggu suci baru beribadah. Saya ini masih banyak dosa, nanti ajalah sholat misalnya. Nanti ajalah baca Quran, nanti ajalah pengajian. Tapi dibalik mindsetnya. Kenapa? Kata ulama, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Teruslah beribadah, teruslah berbuat baik sampai datang keyakinan. Jangan dibalik, datang yakin dulu baru beribadah, tapi beribadah dulu. Terserah orang mau bilang kita ini apa, yang penting kita beribadah, insya Allah nanti datang keyakinan. Nah ini hikmah yang selanjutnya. Kemudian kembali lagi si Halimah tadi kepada Aminah,
dalam percakapan ada negosiasi dan akhirnya diputuskanlah bahwasanya Rasul ini disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nih kalau ditanya nanti sama orang kenal Rasulullah, sedikit banyak dalam kajian kali ini kita mengenalkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama beliau sering kita sebut, tapi kita tidak tahu siapa beliau. Kan miris. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut kisah. Terjadilah kesepakatan Siti Halimatus Sa'diyah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena orang miskin, saking miskinnya Halimah ini sebelum menyusukan Rasulullah, maaf cakap, air susunya ini tidak lancar. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang lancar hanya sebelah kiri saja. Sehingga anaknya Halimatus Sa'diyah ini hanya diberi makan dengan sebelah kiri saja. Ketika diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digendong, keajaiban tiba, langsung Siti Halimatus Sa'diyah ini mendapatkan kekuatan sehingga deraslah susunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusukan ke sebelah kanan. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah dipilih, sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika sampai ke rumah Siti Halimatus Sa'diyah yang tadinya kebunnya tidak terurus, sudah penuh dengan tanaman, kemudian hewan ternaknya yang kurus-kurus, sudah gemuk-gemuk, keajaiban-keajaiban terjadi di rumah Siti Halimah ini. Sehingga apa kata Halimatus Sa'diyah? Kalau seperti ini tidak diupah pun tidak apa-apa. Yang penting Rasul ini bersama kita. Ini baru datang keikhlasan tadi, keyakinan tadi. Ini, jadi beribadah itu kita paksakan beribadah, walaupun ini ada embel-embelnya pertama, tidak apa-apa, nanti kita akan merasakan lezatnya, merasakan keikhlasan dengan sendirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, 2 tahun setelah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Halimah ini ternyata karena keajaiban-keajaiban dalam rumahnya ini sangat banyak terjadi. Ketika 2 tahun kesepakatan, Rasul mau diambil, dipulangkan, apa kata Halimah? Rasul ini, Muhammad kecil ini biarlah di rumah kami dulu. Biarlah di rumah kami dulu. Kami tak usah diupah. Saking senangnya dengan hal-hal yang terjadi tadi. Sehingga disepakatilah bahwa Rasul ini masih ditinggalkan bersama Siti Halimah. 2 tahun setelah disusui sehingga menginjak umur 5 tahun, terjadi sesuatu yang luar biasa yang mendatangkan ketakutan pada Siti Halimatus Sa'diyah dan keluarganya. Rasul ketika sedang bersama anak-anak bermain, dijemput oleh malaikat Jibril, kemudian dilihat oleh anak-anak tersebut. Rasul ini dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, kemudian anak-anak itu teriak dan datang kepada Halimatus Sa'diyah bahwasanya Muhammad sudah dibunuh. Kemudian Siti Halimah melihat Rasul, ternyata kegiatan itu sudah selesai dan Rasul biasa-biasa saja. Namun riwayat mengatakan bekas belahan itu masih meninggalkan bekas di dadanya Rasulullah SAW. Sehingga ketakutan Siti Halimah, dikembalikanlah Rasulullah dengan orang tuanya, dengan Siti Aminah. 1 tahun bersama Siti Aminah, Rasul ini ditinggalkan juga oleh orang tuanya. Baru 1 tahun bersama ibu, ditinggalkan juga. Jadilah yatim piatu. Disinilah awal mula tema kita akan kita kaji. Setelah Rasul ini ditinggalkan oleh ibundanya, beliau yatim piatu, tinggal bersama kakeknya. Tentu bersama kakek ini beliau harus giat, harus mandiri, sehingga beliau mengembala. Jadi mengembala ternak. Kemudian setelah mengembala ternak,
2 tahun mengembala ternak, beliau sangat disiplin, beliau jujur, karena dia mengembala ini punya orang, bukan punya dia sendiri. Jadi bagi hasil, namun Rasulullah SAW mendapatkan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Apa yang dia pegang semuanya jadi, apa yang dia pelihara semuanya banyak. Semua orang senang menitipkan hewan ternaknya kepada Rasulullah SAW. Namun Rasul ini menjadi partner kerja yang jujur, maka beliau bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya, sehingga siapapun senang. Artinya ketika kita di dalam tempat kerja itu jujur, tentu banyak yang senang, banyak yang suka, walaupun keterbatasan kemampuan. Kadang-kadang kita ini kemampuan kita ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Contoh saya mungkin bisa mengajar, bisa berbicara, tapi di dalam perusahaan ini saya mungkin tidak dibutuhkan karena bukan itu yang kebutuhan perusahaan. Begitu juga dengan yang lainnya. Namun modal kejujuran ini semuanya akan dapat. Kepercayaan orang dapat, nanti diajarin orang, nanti dapat ilmu baru, semua dapat. Begitu singkat cerita. Kemudian ketika Rasul ini mengembala 2 tahun bersama kakeknya, juga ditinggalkan oleh kakeknya, lalu beliau ini diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Kalau kakeknya Abdul Muthalib, kalau pamannya Abu Talib. Diasuhlah oleh pamannya Abu Talib. Ketika diasuh oleh Abu Talib, anak Abu Talib ini banyak. Rasul ini diasuh oleh beliau ini karena beliau ini cerdas, memang sifat beliau cerdas, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, pintar. Jadi ketika makan dia terakhir, ketika apapun yang diberikan dia terakhir. Ternyata pamannya mengetahui hal itu lalu dimarahi anak-anaknya. Sekarang sebagai hukuman, sebelum Rasul makan, kalian jangan makan dulu. Mulai hari itu Rasul yang makan dulu. Tapi Allah ingin memberikan pengetahuan, memberitahu kepada sepupu-sepupunya bahwa inilah nanti orang yang akan menjadi Rasul. Apa yang dia makan, yang sedikit itu menjadi banyak. Dia ambil nasi, nasinya banyak. Dia ambil roti, rotinya banyak. Dia ambil susu, susunya jadi banyak. Sehingga sepupu-sepupu tadi menjadi senang sampai mereka berpisah. Kalau Rasul belum makan, mereka tidak mau makan. Ini yang terjadi. Kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampailah saat remaja, beliau berdagang. Bagaimana beliau berdagang? Beliau menjadi karyawan seorang janda kaya. Namanya Siti Khadijah. Oh, ini beliau ini, masya Allah, luar biasa. Jadi enak kalau jadi Siti ini santri punya. Jadi Siti Khadijah, janda kaya, menjadi bosnya. Tentu banyak karyawan-karyawan yang lain seperti kita. Jadi Siti Khadijah ini agen besar. Jadi dia buka gudangnya, siapa yang mau berdagang silahkan ambil barang dan nanti bagi hasil. Banyak orang yang ambil barang sana, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi ketika duduk ataupun berprofesi sebagai karyawan seperti kita ini? Rasul ini tidak sama seperti karyawan-karyawan yang lain. Kalau karyawan-karyawan lain mungkin pengen cepat, pengen banyak, tidak peduli kawan lain mau ngapain, yang penting tujuan kita dapat. Ada orang ini yang sakleknya itu dinamis, tidak dinamis. Jadi saya ini datang bekerja, pulang, waktu pulang apa yang saya ingin kerjakan, tidak loyal. Ada yang seperti itu betul. Tapi dalam kehidupan sosial ini tentu kita harus mengutamakan sosial. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ketika menjadi sama-sama karyawan, mana ada kawannya yang punya kesulitan dia bantu, yang perlu bantuan dia berikan solusi. Inilah pekerjaan Rasulullah SAW. Tidak
Rasul ini mau kaya sendiri tidak, atau mau terkenal sendiri tidak. Dan kejujuran Rasul ini dalam berdagang tersohor di seluruh karyawan-karyawan lain, karena apapun yang dibawa oleh Rasul ini semuanya laku. Semuanya laku. Kalau kawan-kawannya masih ada sisa lagi. Bahkan ada yang tidak laku. Dagangan sama, tapi cara mereka berdagang itu yang berbeda. Dan inilah sifat karyawan yang nomor satu dan nantinya dilirik oleh sang majikan yang kaya raya. Modal jujur. Rasul belum pernah berdagang. Rasul bukan dari orang kaya, bukan dari orang berpendidikan, tapi modalnya adalah kejujuran. Al-Amin. Jadi intinya ketika kita ingin sesuai dengan tema kita pada hari ini, menumbuhkan ukhuwah dalam kepedulian sesama karyawan, maka kuncinya adalah kejujuran. Kalau misalnya, ya bagaimana jujur? Memang jujur ini pahit. Kata Rasul, qulil haqqa walau kana murrah. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Jangan sungkan-sungkan, karena jujur itu biasanya membawa keberkahan. Misalnya kalau kita katakan ini, kita akan malu kata kita. Kata kita, tapi setelah dikeluarkan biasa-biasa saja, seperti itu. Kadang-kadang kita mendahulukan gengsi dulu gitu. Biasalah dalam dunia kerja. Saya juga pernah bekerja seperti rekan-rekan sekalian. Hal-hal itu pasti terjadi, saingan, sikat sikut, macam-macam lah itu terjadi. Padahal kita sedikit, tapi permasalahannya sangat banyak. Itulah yang terjadi di dunia kerja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejujuran tentu mengikat persaudaraan. Karena ketika kita jujur, ini kadang-kadang jujur itu di satu tempat saja kita ini. Ketika tidak punya uang, baru jujur. Ini kawan saya ini tak punya uang, baru jujur ini. Ujung-ujungnya pinjam dulu 100 gitu kan. Biar silaturahmi tak putus gitu. Itu aja yang jujur, yang lain tak ada yang jujur. Coba kalau kita mau meniru Rasulullah SAW, di seluruh aspek itu kita jujur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita spesial bercerita tentang seseorang yang paling agung sejagat raya ini, dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada bumi ini dihancurkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesaktian Rasul ini untuk kita semua. Apapun yang kita sandarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pasti terjadi. Ingat Nabi Adam. Nabi Adam itu setelah diusir oleh Allah dari surga, yang dosanya hanya satu, kemudian diusir dari surga. Kalau kita ini dosa kita banyak, ingin masuk surga, terbalik gitu. 300 tahun memohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun berdoa, ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami, maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kalau engkau tidak ampunkan, maka bagaimana kami ya Allah? Doa 300 tahun. Ketika itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mikir Nabi Adam ini, kenapa doa saya ini tidak dikabulkan? Apa gerangan? Mau bagaimana saya ini berdoa? Dia ingat, ternyata ingat satu kejadian yang luar biasa. Saat beliau diciptakan oleh Allah, kemudian mengangkat kepalanya, di depan aras itu bertuliskan Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 300 tahun doa tadi ditambah. Setelah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, natawassalu, aku bertawassul. Kata Allah, kata si Adam ini, Nabi Adam ini, natawassalu bi ismi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertawassul, ya Allah, kabulkanlah doaku ini dengan kebesaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan doa kita? Dikatakan doa yang
dibacakan salawat itu bagaikan sayap. Bagaikan sayap. Makanya dianjurkan kita itu berdoa membaca salawat di pangkal dan di ujungnya. Karena bagaikan dua sayap. Kalau tidak pakai salawat dalam doa itu, maka mu'allakun bainas sama wal ard. Doa kita itu tergantung di antara langit dan bumi. Jadi tidak sampai. Maka ketika disandingkan dengan salawat, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita insya Allah sampai. Bagaimana tidak mulia Rasul ini? Khutbah Jumat itu kalau tidak memakai salawat itu batal. Kenapa? Karena rukun, salah satu rukun 5 rukun khutbah itu adalah membaca salawat. Salat kita tidak membaca salawat batal, karena salah satu rukun daripada salat itu membaca salawat. Begitu mulianya beliau. Namun kita ini tak tahu kenapa kita tidak tergugah untuk mengkaji, mengenal beliau lebih dekat. Ini yang menjadi masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul ini sangat panjang sekali kisahnya, mengatakan kepada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'da idza tamassaktum bihima. Saya tinggalkan 2 perkara kepada kalian, kata Rasul, yang kalian tidak akan tersesat setelahnya apabila kalian berpegang kepada keduanya. Apa 2 ini? Al-Quran wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita mengenal Rasul dan sekaligus mengkaji ulang tentang pelajaran kita yang telah lalu, dan ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kamu seperti aku salat. Nah, ketika kita akan mengadakan salat, tentu kita ada syarat-syaratnya, termasuk yang sudah kita kaji kemarin adalah tentang wudu. Masih ada yang ingat? Wudu. Kemarin kita sudah kaji tentang rukun wudu. Masih ingat ini rekanita kami ini yang hadir ini? Rukun wudu kemarin ada berapa? Masih ingat, alhamdulillah ya, ada 6. Jadi kita berwudu itu memang harus panjang kajian wudu ini karena penentu, Pak. Kalau kita wudunya ini asal-asalan tidak sah, mau sholatnya sekhusuk apapun, mau sebanyak apapun sholatnya, itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena wudu syaratnya itu tidak sah ataupun tidak cukup rukun. Setelah kita mengetahui kemarin tentang rukun wudu, maka ada 3 hal lagi yang harus kita ketahui. Rukun sudah tahu, kemudian kita harus tahu juga syarat wajib wudu. Kita juga harus tahu sunnah wudu. Kita juga harus tahu pembatal wudu. Ini setelah kita tahu 5 hal ini termasuk rukun wudu, maka insya Allah wudu kita aman. Jadi kita di fase yang pertama melaksanakan ibadah kepada Allah aman. Baik. Yang pertama tadi adalah rukun wudu sudah kita kaji, ada 6. Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima apa lagi? Membasuh kaki sampai mata kaki, yang terakhir tartib. Tartib itu berurutan. Ini rukun wudu itu ada 6 perkara. Kemudian kita masuk kepada kajian tentang syarat daripada wudu tersebut. Jadi syarat wudu ini punya syarat, bukan kita menjadi karyawan saja yang punya syarat ya. Kalau kita menjadi karyawan saja hafal syarat kita menjadi karyawan, harus sarjana, harus jurusannya, harus punya pengalaman, harus bisa bahasa Inggris. Ini syarat. Begitu juga dengan wudu.
kita ambil kitab yang paling tipis, yang paling banyak dipelajari di dalam pesantren, itu Safinatun Najah namanya. Kita fikih tipis dan itu dipelajari oleh semua kalangan. Di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan syarat sah wudu itu ada 10 perkara. Ada 10 perkara. Jadi 10 ini menjadi syarat orang itu nanti sudah wajib wudu, sudah harus ambil wudu, sudah sah mengerjakan wudu. Apa yang pertama syaratnya? Syaratnya yang pertama harus Islam. Jadi orang di luar Islam walaupun dia berwudu semuanya lengkap rukunnya tetap tidak sah karena syarat pertama sudah gugur. Ini syarat yang pertama. Kemudian dia ini Islam, syarat kedua tidak terpenuhi, apa itu? Tamyiz. Apa tamyiz itu? Orang yang mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Orang yang keterbelakangan mental, yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia sudah gugur syarat untuk wajib wudu tersebut. Ini tamyiz. Jadi kita ini alhamdulillah Islam. Syarat kedua kita ini tamyiz, dapat membedakan mana yang buruk, mana yang perempuan, mana yang laki-laki, kan? Ini sudah masuk kepada syarat yang kedua. Kemudian setelah tamyiz, orang ini tidak sedang haid atau nifas. Syarat yang ketiga. Ini tidak ada di laki-laki, perempuan. Jadi kalau perempuan yang haid dan nifas itu tidak wajib wudu. Tapi ketika lepas dari haid dan nifas, maka wajib berwudu. Karena dia punya syarat untuk wajib wudu tersebut. Baik. Setelah yang ketiga, masuk yang keempat, syarat untuk sah wudu itu adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi air itu sampai kepada anggota badan yang menjadi rukun wudu. Misal tak ada cat, kita kerja mungkin ngecat gitu, ada cat yang nempel, kemudian ketika kita wudu ini terbawa, air tidak sampai, maka tidak sah juga wudunya nanti. Seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh yang menjadi rukun wudu. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keempat. Yang keempat itu airnya itu tidak berubah ketika sampai ke anggota wudu. Jadi airnya sudah air suci menyucikan, tapi ketika sampai ke anggota wudu airnya berubah. Ini panjang penjelasan. Mungkin orang ini habis menyembelih mungkin. Kemudian darahnya tidak melekat, tidak keras, tapi ketika dia berwudu tercampur dengan air wudu itu, airnya berubah menjadi merah, maka tidak cukup syarat juga. Atau perempuan, ini yang paling banyak, masker, yang bedak ini makeup segala macam. Makanya syaratnya perempuan ini berwudu itu harus dibersihkan dulu baru berwudu. Kalau dia langsung berwudu, airnya sampai berubah ketika sampai ke tempat wudu, maka wudunya tidak sah. Karena syaratnya tadi, syarat yang keempat itu air tidak berubah ketika sampai ke anggota tempat wudu. Seperti itu, ibu-ibu, rekanita semua. Jadi kalau mau berwudu, dibersihkan dulu, makeup apa segala macam ini dibersihkan dulu agar wudunya ini cukup syarat yang keempat tadi, seperti itu. Kemudian syarat yang kelima adalah tahu wajib. Jadi kita mengetahui bahwasanya wudu ini wajib. Kadang kita ini ditanya agak-agak, wudu itu wajib atau sunnah? Entahlah, yang penting wudu aja lah gitu kan. Mau sholat ini kan. Jadi kita harus yakin bahwasanya wudu ini wajib hukumnya. Seperti itu. Kemudian juga tidak, yang kelima, yang keenam, tidak meyakini sesuatu yang sunnah itu masuk ke wajib.
seperti kajian kita kemarin, membasuh telinga ini sunnah. Kalau kita meyakini telinga ini ketika kita membasuh telinga ini adalah masuk rukun, maka batal syaratnya tadi. Seperti itu. Begitu juga dengan rukun. Kalau kita menganggap anggota tubuh yang menjadi rukun itu adalah sunnah, maka syaratnya juga gugur untuk kita sah melaksanakan wudhu tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Buyur. Tidak jadi masalah. Kita di tengah keluarga kita sama-sama pulang dari Jumat. Ini bapak-bapak ini ya mungkin sambil tidak apa-apa bapak-bapak. Ini rezeki. Kalau kata pertemuan kami, kebetulan kami semalam itu bertemu di tempat yang sama, orang takziah. Ada satu kawan itu, saya tertarik dengan kata-katanya semalam, Ustadz. Jadi surga dunia itu memang ada katanya. Jadi dia cerita bahwasanya surga dunia itu, misalnya kita dalam kondangan atau pengajian macam ini kan, datang ada makanan, disuguhi makanan. Di surga itu seperti itu katanya. Kita disuguhi makanan, katakan, disuguhi air minum. Jadi jangan tidak dinikmati. Ya, untuk hari ini kita persilahkan untuk sambil menikmati hidangan dari surga dunia. Harus Banjar itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejar-kejaran dengan waktu kita. Syarat daripada sahnya wudhu tersebut, kemudian yang selanjutnya adalah memakai air yang suci menyucikan. Seperti kajian kita kemarin, itu menjadi syarat. Kalau kita memakai air yang hanya suci tapi tidak menyucikan, misalnya air kelapa misalnya kita pakai, maka tidak sah. Atau kita pakai air maison misalnya, jadi dia suci tapi tidak mensucikan, maka tidak sah. Air ini seperti kajian kemarin. Yang penting kita yakin bahwa belum ada campur tangan manusia, ada campuran atau belum dipegang atau belum dari sumber mata airnya, maka sah. Tapi harus yakin kita, seperti aqua misalnya. Kita ya, kalau mau ngambil gampangnya seperti itu, yakin aja. Kenapa? Ketika kita tidak yakin, maka makan supermie itu kita tidak bisa makan. Kenapa? Karena gini Ustaz, yang kayak minggu lalu. Bagaimana? Saya mau wudhu di situ, airnya agak keruh, yang dipakai sama orang-orang. Saya lihat kayak gitu nggak yakin. Betul. Karena kalau dulu mungkin aku gatal. Ini lebih betul. Itu boleh. Boleh. Karena itu pilihan yang tidak ada mudarat di dalamnya, seperti itu. Tapi kalau yang ada mudaratnya, misalnya mendatangkan fitnah nanti kan, atau mendatangkan huru-hara, maka tidak boleh. Misalnya kita hidup, kalau di lingkungan ini alhamdulillah insya Allah tidak. Misalnya kita hidup di lingkungan yang masih primitif misalnya. Terus kalau kita lakukan ini dengan keyakinan kita ini akan mendatangkan huru-hara, mending kita ambil opsi yang pertama tadi, gatal-gatal lah yang penting, gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah beberapa syarat daripada syarat sahnya wudhu. Harus tahu karena ini pangkal dari segala macam ibadah kita. Kemudian kita harus tahu yang terpenting itu pembatal wudhu. Pembatal wudhu. Dalam kitab Safinatun Najah itu ada 4. Kemudian di dalam tafsirnya, di dalam sarahnya ditambah 1 menjadi 5. Pembatal wudhu itu. Jadi gampang ingatnya 5. Asal kita dalam berwudhu ingat 5 ini. Insya Allah tidak batal. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari maaf cakap dari 2 lubang. Jadi baik itu kubul maupun dubur, keluar apapun itu batal. Ada orang yang keluar batu misalnya, maka tetap batal walaupun bukan kotoran, tetap batal. Intinya apapun yang keluar itu
batal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu hilang ingatan, baik itu tidur, pingsan maupun gila. Jadi yang penting hilang ingatan tadi. Ini maka batal juga wudunya. Terkadang kita ini sebenarnya kalau kita amati di satu waktu kita lagi sedang capek itu kita ada hilang ingatan, itu ngeblank namanya, ngeblank. Nah saat itu kalau kita ada wudhu maka batal wudhu kita, maka harus berwudhu kembali. Nah, setiap kita ini mungkin pernah mengalami itu seperti itu. Yang Jumatan, itu sering ngeblank itu. Kalau dia sampai ke hilang ingatan, kesadaran, hilang kesadaran, itu kan hilang kesadaran. Walaupun sesaat, sama dengan tidur. Ada tidur yang dibolehkan itu, tidur yang duduknya tidak terangkat sini. Tapi kalau dia ini sampai hilang perasaan, cara membuktikan dia itu hilang perasaan, sudah keluar air, sudah ngiler gitu kan, berarti kan sudah hilang perasaan. Tapi kalau dia masih tidur tapi setengah terjaga, dia tidak sampai seperti itu. Jadi hilang dilihat duduknya. Kalau duduknya sudah berubah maka harus berwudhu kembali. Jadi nunduk bahaya, udah batal lah. Jadi hilang ingatan, baik tidur, pingsan ataupun gila, dia harus batal wudhunya. Kemudian yang ketiga adalah, ya maaf cakap lagi, ini fikih harus disampaikan, menyentuh kemaluan, baik kemaluan dia sendiri ataupun kemaluan orang lain. Kemaluan orang lain ini maksudnya seperti ini, kita sedang berwudu, kemudian anak kita ini mau buang air besar, biasanya kan kita yang cebokin kita, ini batal wudunya karena kita pegang kemaluannya seperti itu. Atau kita ini sedang berwudu mau nempelkan obat misalnya ke dekat keselangkangan, kenala misalnya kemaluan kita, maka batal wudunya seperti itu. Yang penting intinya menyentuh kemaluan itu batal, kecuali patung. Seperti banyak orang yang di caption itu yang lucu-lucu itu, saya sudah pegang kemaluan tapi tak batal. Ternyata pas ditengok ada patung, Pak. Yang dia pegang-pegang itu patung, maka tak batal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tadi yang keberapa? yang keempat pembatal tadi, yaitu sudah keluar dua dari lubang, kemudian menyentuh kemaluan, kemudian hilang ingatan, dan yang keempat bersentuhan kulit dengan selain mahram. Nah, ini yang paling terkenal, yang paling kita pahami itu bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ditambah satu lagi di dalam syarahnya itu murtad. Orang yang murtad itu otomatis batal wudhunya, batal imannya, semua batal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah sunnah-sunnahnya. Kita juga harus mengetahui sunnah-sunnah dari wudhu tersebut. Yang disebut-sebutkan kemarin itu sunnahnya, tapi di dalam kitab Safinatuh ini dipatok bahwasanya sunnah dari wudhu itu ada 10 yang harus kita pahami. Jadi enak ingatnya, rukunnya ada 6, pembatalnya ada 5, kemudian sunnahnya ada 10, syaratnya ada 10. Jadi gampang untuk mengingatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpacu dengan waktu dan berpacu dengan hidangan yang sudah dihamparkan ini kan, sambil kita duduk, sambil kita bercerita, karena waktu memang sudah menunjukkan 15.27, jadi kita buka saling sharing. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau saya yang bertanya nanti. Jika saya mampu jawab, saya jawab nanti. Kalau tidak, saya lemparkan ke jamaah atau nanti saya bawa pulang untuk dikaji kembali. Baik, kami persilakan sambil menikmati hidangannya. Jangan lupa untuk berdoa. Saya tengok tadi banyak yang lupa berdoa. Berdoa untuk makan maksudnya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oh sambil makan. Oi, tahu Ustaz? Oi, Kita tuh di kehidupan tuh harus meneladani sifat Rasulullah. betul, Nah, Rasulullah tuh kan pedagang. betul. Nah, contoh kasusnya gini, Ustaz. Kita tuh punya barang markah nih, Ustaz. Ya, Nah, kita naikin harganya, pembelinya juga nggak tahu tentang harga tersebut. Nah, kita di close up lah, ditinggiin harganya, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz? Terus, kalaupun kita jujur nih, Ustaz, seberapa jauh kita boleh jujur? Karena jujur itu juga berpotensi untuk kita kehilangan keuntungan. itu. Baik. Hah? Oh azannya. Oh, lah kan. Oh, kan. Ini namanya ketapung dari apa? Kalau Pak. Ini kalau bahasa kami kuncah. Jadi ada coba ada rasa sedikit. Banyak kali cerita. Ini ala timur ini. Iya. Ada cengkehnya, Ala timur. Timuran. ada kayu manisnya. Sehat. Ini itu pada nih. Oh. Masya Allah. Yang tadi Ustaz aja tuh yang malam tuh. Iya. Kan Bukannya itu dia malam. Kenapa tuh? Sama Pak Ustaz. Oh iya itu di aja saya tengok ya. Di Asia ya. Sama Pak itu ini Ustaz Kiraman nih. memang kangen kali sama dia. Kangen. Kami sama. Ini Pak, Ustaz Herudin Pak. Beliau rendahnya ini. Woi, Ya, dari Banjar ini Gusuk Kumpul. Banjar. Jauh dari Banjar. Elsi. Iya. Ini Dapi ini gitu, Dapi LC Pak. LCMA. Belum.
mereka sudah gembira, di sanalah datang keajaiban-keajaiban yang kita sebut dengan keberkahan tadi. Jadi begitu, mungkin secara zahir kita meraup keuntungan dengan kebohongan kecil yang otak kita mikirnya kalau kita jujur kita hilang kesempatan, hilang peluang, hilang keuntungan. Tapi hakikatnya kita sedang menjerumuskan diri kita kepada ketidakberkahan tadi. Kenapa? Karena sampai rumah orang tahu, nanti orang pasti doanya yang tak bagus-bagus. Nanti orang tahu, nanti akan disebarkan kemana-mana. Padahal kita bohongi satu orang, tapi hilang 10 pelanggan, hilang 10 pasien, hilang 10 teman, seperti itu. Itulah yang terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdagang. Diceritakan Rasul ini sangat jujur. Beliau bilang ini, bahkan beliau disampaikan dalam sejarah itu, beliau sampaikan modal barang ini beliau sampaikan dengan pembeli. Ini saking jujurnya beliau itu. Jadi ini saya jual, saya ngambilnya sekian, jadi terserah kamu mau lebih atau tidak. Kira-kira seperti itu. Ini saking jujurnya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Keberkahan. Orang diketuk hati orang pembeli tadi. Kalau yang lain ambil keuntungan 5.000, yang ini diberi keuntungan 100.000 mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Agung yang bisa saya jawab dalam pertanyaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas semuanya karena sudah asar juga. Beliau masih ada aktivitas lain mungkin. Pertemuan kita hari ini mungkin sampai di sini. Mohon maaf atas kesalahan, atas susunan kata yang kurang tepat atau keterlambatan kami yang membuat kurang kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Kepada Allah saya tak lupa, mohon ampun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilal liqa wa salama, Allahumma wafiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita untuk berdoa bersama-sama. Baik. Kalau sedang berdoa ini tak bisa kita sambil menikmati hidangan surga ini, kita harus serius. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, maka kita kirimkan dulu suratul Fatihah yang pertama untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisinya. Kemudian suratul Fatihah yang kedua kita kirimkan untuk orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tetapkan iman takwanya, Allah beri kesempatan untuk menunaikan haji dan umrah, kemudian Allah anugerahkan husnul khatimah. Kemudian suratul Fatihah yang ketiga terkhusus untuk orang rumah kita, baik istri maupun suami, anak-anak yang kita tinggalkan. Semoga Allah jaga mereka, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Kemudian suratul Fatihah yang selanjutnya kita khususkan untuk tempat kita bekerja, semoga tetap jaya sehingga kita dapat mengais rezeki di sini, tidak ada segala sesuatu hal yang tidak diinginkan, terus dapat job, kita pun terus dapat bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kita dengan halal, berkah, dan membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebelum berdoa saya sampaikan, kita ini tidak tahu dari lisan mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang
kita anggap wali, mereka menyembunyikan kewaliannya itu pakaiannya biasa-biasa saja, orangnya sederhana, namun dia ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, mungkin orang ini yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya doa itu dikabulkan dari orang yang memimpin doa, akan tetapi terkadang dari jamaah yang mungkin kebiasaannya sehari-hari biasa-biasa saja, ibadahnya biasa, tapi ketika berdoa serius, dia tundukkan hawa nafsunya, dia memohon kepada Allah, maka inilah menjadi asbab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita jadi orang-orang yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم ارفع درجتنا يا الله واستر عيوبنا بسترك الجميل يستر العيوب في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين أغنياء متصدقين علماء العاملين عامر الآمنين واجعلنا من عبادك الصالحين صابرين حالمين محبين شاكرين مؤمنين متقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا يا الله، سلمنا من آفات الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا الله واحفظ أهلنا واحفظ مكان رزقنا. اللهم أنت تعلم بنياتنا ودعائنا وقصدنا، تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kami sampaikan kepada Hasanul Karam yang mana telah menyampaikan siraman rohaninya pada sore hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara telah kita lalui bersama. Kini tiba saatnya acara yang ditutup ya. Marilah kita bersama-sama baca doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kami.